Welcome back to Meet the Professor. Saya Profesor bersama pembicara kali ini yaitu Master Muhammad Afan Basyaib. Saat ini beliau sedang melanjutkan kuliah di Arab Saudi. Penasaran tip beasiswa kuliah di Arab Saudi? Langsung kita tanya. Master Afan, program apa yang sedang diambil saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan para pendengar sekalian, nama saya Muhammad Afan Basyaib. Saya sekarang baru diterima di program S2 jurusan Manajemen Pendidikan di Fakultas Pendidikan King Saud University yang terletak di kota Riyadh di Saudi Arabia. Sebelumnya saya diterima di jurusan S1 dan saya menyelesaikan program saya di program S1 jurusan Quranic Studies, ilmu pendidikan Al-Quran, di Fakultas Pendidikan di kampus yang sama. Begitu. Baik, Master Afan, bisa dijelaskan beasiswa apa yang didapat saat ini? Di Saudi secara umum, beasiswanya adalah beasiswa full ya dari pemerintah Arab Saudi. Dan perlu diketahui bahwa jumlah kampus di Arab Saudi itu ada lebih dari 10 yang membuka untuk program beasiswa ini. Dan program beasiswa itu dari S1 sampai S3. Ada yang membuka hanya untuk S1 saja, dan ada yang membuka program S2 dan S3 saja. Yang membuka hanya S1 saja seperti di HIL, Universitas HIL, Northern Border, kemudian Tabuk, setahu saya. Adapun yang membuka untuk S2 dan S3 saja, setahu saya di King Abdullah University Science of Technology. Adapun selain itu, kebanyakan membuka program S1 sampai S3. Seperti King Abdul Aziz University di Jeddah, kampus saya King Saud University di Riyadh, kemudian Universitas Islam Madinah di Madinah, Saudi Arabia, kemudian di Ummul Qura University di Mekah, dan Qasim University di Provinsi Qasim. Jadi jurusan-jurusannya kebanyakan jurusan agama dan bahasa untuk program S1 ya. Seperti di King Saud University ini, untuk program S1-nya lebih banyak di jurusan agama dan bahasa. Ada juga teman yang belajar di psikologi, artinya jurusan-jurusan sosial ya. Adapun jurusan-jurusan sains seperti manajemen ataupun ekonomi, di sini masuk jurusan sains. Kemudian teknik itu belum ada mahasiswa Indonesia yang belajar di jurusan di program S1. Adapun S2 dan S3, khususnya di kampus saya King Saud University, itu ada semua jurusan kecuali fakultas kedokteran, seperti fakultas kedokteran dan farmasi ya, dan juga jurusan-jurusan di bawah itu, cabang-cabang dari itu ya. Adapun untuk program jurusan sains, teknik, ya kan, IT, arsitek, kemudian di jurusan manajemen, MBA, business management, itu ada semua di kampus saya di King Saud University. Seperti itu. Baik, ada beasiswa apa saja untuk dapat berkuliah di Arab Saudi? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Bisa dijelaskan, Master Afan? Oke, Profesor. Jadi hanya ada satu jenis beasiswa yang sepanjang yang saya ketahui, yaitu beasiswa pemerintah Arab Saudi. Cara mendapatkannya dengan apply, yaitu mendaftar langsung di website saat dibuka pendaftaran. Biasanya sih rentang bulannya bulan Januari sampai Februari ya untuk pendaftaran master dan PhD, gitu ya. Kalau untuk program S1 itu biasanya di bulan Syawal, ya kan, bulan Syawal, tergantung ya, bulan Syawal itu kalau sekarang di tahun 2020 itu bulan Mei, ya, Mei, Juni itu baru dibuka untuk program S1. Tapi S1-nya ini harus melalui program Ma'had. Jadi yang dibuka adalah program Ma'had Lughatil Arabiyah, yaitu program belajar bahasa Arab yang kemudian nanti akan berlanjut di program S1. Itu untuk di King Saud University. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara apa tadi saya sudah katakan. Dan yang utama juga adalah follow Instagram PPMI Arab Saudi supaya kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih update ya kan, untuk
kapan dibukanya pendaftaran di masing-masing universitas yang ada di Arab Saudi. Baik itu di King Saud University di Riyadh, di King Abdul Aziz di Jeddah, King Fahd University di Dammam, Ummul Qura di Mekah, Universitas Islam Madinah di Madinah, Qasim University di Qasim, dan yang lainnya kampus-kampus di Saudi Arabia. Baik, begitu Profesor. Master Afan, bisa dijelaskan syarat-syarat untuk apply beasiswa itu? Jadi syarat-syarat ya, berbeda-beda tiap kampus ya, tergantung kampusnya. Namun secara umum kita akan bagi menjadi dua. Pertama untuk program Ma'had Lughah atau untuk program S1, itu syaratnya secara umum adalah beragama Islam, kemudian ijazah asli dan terjemahan, kemudian transkrip asli dan terjemahan juga, terjemahan bahasa Arab atau bahasa Inggris, kemudian paspor, kemudian rekomendasi 2 tokoh. Jadi 2 tokoh ini bisa tokoh masyarakat ataupun alumni dari kampus tersebut, begitu ya. Adapun untuk program S2 dan S3 yang ada 2, kita bagi menjadi 2. Ada yang jurusan agama dan yang berbahasa Arab, itu tidak membutuhkan TOEFL atau GRE. Tapi kalau untuk program yang membutuhkan yang berbahasa Inggris, mereka akan meminta sertifikat TOEFL atau IELTS, ya, TOEFL ITP atau IBT, ya, kemudian GRE, begitu. Jurusan-jurusan umum. Itu secara umum di Saudi Arabia seperti itu. Dan yang terpenting juga CV ya, CV. Salah satunya juga CV, menyiapkan CV dengan baik untuk program S2 dan S3 terutama. Begitu. Ya begitu Profesor. Oke. Kalau juga sebentar, ada yang kurang, mungkin tahapan seleksinya hanya seleksi berkas ya. Jadi tahapan seleksinya hanya seleksi berkas. Untuk jenjang S2 dan S3 itu ada interview online, mungkin ada, mungkin tidak juga. Tapi secara umum seleksi berkas yang dilakukan di kampus-kampus di Arab Saudi. Seperti itu. Tergantung kebijakan masing-masing kampus. Baik. Baik. Master Afan, bagaimana tips agar Ya. lulus beasiswa dan dapat berangkat ke Arab Saudi? Jadi sekali lagi untuk tips yang paling terpenting adalah mendapatkan informasi kapan dibukanya pendaftaran tersebut. Nah, dibukanya pendaftaran tersebut kita bisa tahu dengan mengikuti Instagram PPMI Arab Saudi atau Instagram PPMI. PPMI itu apa? Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia ya. Bisa diikuti PPMI Saudi di Instagram, juga PPMI cabang. Yaitu PPMI cabang itu di daerah ya, di Kota Riyadh, PPMI Riyadh, di Kota Madinah PPMI Madinah, di Kota Mekah PPMI Mekah, di Kota Qasim Provinsi Qasim PPMI Qasim, di Jeddah PPMI Jeddah, seperti itu. Mendapatkan informasi dari PPMI itu sangat penting supaya kita mengetahui jadwal pendaftarannya, dibuka pendaftarannya. Kemudian menyiapkan berkas, jumlah berkas ya. Pertama seperti yang saya tadi sebutkan di syarat-syaratnya kan, menyiapkan paspor, ijazah terjemahan, rekomendasi, kemudian akte terjemahan, CV, kemudian sertifikat TOEFL dan GRE bagi jurusan program master dan PhD. Kemudian yang penting untuk dipersiapkan juga adalah memiliki bekal bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Karena kita akan kuliah di Saudi Arabia yang berbahasa Arab secara umum warga negaranya. Namun di program S2 dan S3 yang jurusan umum, jurusan sains, jurusan teknik itu menggunakan bahasa Inggris, bahasa pengantarnya. Jadi penting untuk bekal bahasa ini. Adapun bahasa Arab itu bahasa sehari-hari bagi yang nanti mengambil bidang umum, ya kan. Adapun yang mengambil bidang agama, bidang syar'i atau bidang bahasa, bekal bahasa Arab juga sangat penting. Walaupun nanti perlu diingat bahwa di program S1 itu akan melalui program bahasa terlebih dahulu, di mana kalian akan belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Selama 2 tahun programnya itu bisa selesai dalam 2 tahun, atau kalau sudah punya bekal bahasa bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Seperti itu. Ya. Menurut Master Afan, Ya.
Dari persyaratan-persyaratan itu, hal apa yang paling sulit untuk mendapatkan beasiswa? Jadi menurut saya persyaratan-persyaratan tersebut tidak ada yang susah ya untuk program S1 terutama. Dan untuk program S2 yang non umum ya, program S2 yang agama, S3 yang agama Islam atau bahasa Arab. Namun untuk yang program S2 umum ya mungkin sertifikat TOEFL yang diminta, ada syarat batasannya gitu kan, TOEFL-nya sekian, tergantung yang diambil, yang ada TOEFL, ada IELTS gitu kan, ada syaratnya tersendiri. Kemudian mendapatkan JRE seperti itu. Itu yang mungkin menurut sebagian kita dirasa susah untuk didapatkan. Namun bagi saya pribadi yang tersusah itu sebenarnya masa menunggu. Jadi setelah kita mendaftar, kita harus menunggu masanya ini bisa sampai minimal 1 tahun atau bisa lebih dari itu. Jadi perlu diketahui bahwa prosesnya dari selesai pendaftaran, masa pendaftaran ditutup, sampai kemudian diumumkan, itu membutuhkan waktu yang lama. Karena nanti berkas kita, ketika kita diterima misalnya, kita mendapatkan lewat email. Nah, ini penting juga untuk menyiapkan email ya. Email ini penting, kita harus punya email yang tidak berubah-berubah gitu ya, karena nanti akan masuk di email kita. Jadi ketika kita masuk di email, misalnya kita dinyatakan diterima, itu tidak langsung akan diterima, karena berkas-berkas ini nanti akan dimajukan ke Wizara Taklim. Ya, Wizara Taklim itu siapa? Itu Kementerian Pendidikan. Jadi akan diseleksi di situ untuk selanjutnya mendapatkan calling visa. Nah, itu membutuhkan waktu. Bisa cepat, bisa lama, begitu ya. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, ya. Jadi harus bersabar dalam masa menunggu itu. Saya pribadi menunggu masa tersebut hampir 3 tahun lamanya, gitu ya. Dari tahun 2010 saya mendaftar hingga tahun 2012 akhir ya. Hampir awal tahun 2013 saya berangkat. Seperti itu. Oke, Master Afan, setelah mendapat beasiswa, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk keberangkatan ke Arab Saudi? Jadi gini, Prof, yang perlu dipersiapkan sebenarnya pertama kita menunggu calling visa ya. Karena setelah kita mendapatkan letter of acceptance atau isyar qabul dalam bahasa Arabnya, kita akan menunggu calling visa. Nah, itu bisa dengan mengontak teman-teman pengurus PPMI di Instagram-nya atau di channel resmi seperti Facebook misalnya. Atau kalau ada kontak person di masing-masing PPMI kota, PPMI cabang ya, atau PPMI negara, begitu. Jadi kita meminta mereka untuk membantu kita. Kita ini udah dapat isyar qabul atau LOE gitu kan, surat kalau kita diterima. Nah, supaya kita diuruskan calling visa kita. Ketika calling visa dikirimkan nanti lewat email, nah, kita baru mengurus visa, bisa menggunakan jasa atau kita mengurus sendiri di kedubes Saudi gitu ya, Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta. Kemudian kita menyiapkan uang juga untuk pengurusan visa, walaupun nanti uang ini akan diganti ya kalau kita datang. Ya luar biasa, beasiswa Saudi luar biasa besar. Jadi ketika kita datang nanti kita akan diganti uang pengurusan berkas tersebut ya, uang pengurusan visa tersebut. Kemudian kalau setelah kita dapatkan visa, kita kontak pihak kampus, bisa menghubungi emailnya untuk minta dikirim tiket bahwa kita sudah mendapatkan visa, dan keberangkatan biasanya dari kota Jakarta. Jadi kita harus siap sebelum hari H supaya kita tidak terlambat ya mengejar penerbangan tersebut. Itu yang harus dipersiapkan seputar kalau kita telah diterima di kampus tersebut. Jadi beasiswa ini sekaligus kita diterima di kampus tersebut. Bukan hanya kita diterima beasiswa, tapi kita juga diterima di kampus tersebut. Begitu sistem beasiswa di Saudi Arabia. Begitu, Profesor. Oke, untuk suasana perkuliahan di Arab Saudi, bagaimana Master Afan? Baik, jadi untuk S1, jadi saya kemarin kuliah di S1 itu programnya 4 tahun ya, rata-rata 4 tahun. Bisa molor hingga 5 tahun, maksimal 6 tahun. Tapi program terbaru itu maksimal 4 tahun di Madinah dan di tempat lain. Itu maksimal 4 tahun.
Tapi di situ itu bisa cuti selama 1 tahun dan bisa apa ya, kayak namanya itu half. Jadi ketika kita sudah kuliah, ngambil beberapa pelajaran, kemudian kita mau berhenti di tengah-tengah semester, itu dikasih jatah 2 semester. Jadi itu di kampus saya, di King Saud University. Kalau di kampus lain mungkin ada kebijakan yang berbeda, tergantung kampusnya. Kemudian program S1 yang selama 4 tahun ini tanpa skripsi. Ya, semua di kampus Saudi, tanpa skripsi. Tapi di beberapa kampus, seperti di jurusan saya, itu ada praktek mengajar, karena saya di Fakultas Pendidikan. Ada praktek mengajar di sekolah Arab Saudi, begitu ya. Kalau jurusan lain, psikologi misalnya, mereka kan istilahnya KKN ya, KKN atau praktek kerja nyata pokoknya ya. Jadi praktek tentang bidang yang mereka pelajari, seperti itu. Kemudian kalau itu S1 ya, jumlah SKS-nya 130 sampai 150 tergantung jurusan ya. Kalau di Fakultas Pendidikan umumnya Fakultas Pendidikan kuliah tarbiyah di Saud University itu 138 sampai 144 tergantung jurusannya masing-masing. Dan ada perubahan kurikulum ya, dengan kurikulum yang sekarang ini berbeda dengan kurikulum di masa saya. Kemudian kalau di Fakultas Hukum itu kata teman saya 150 sampai 150 SKS seperti itu untuk program S1. Adapun program S2 itu ada 2 jenis ya, ada yang tesis dan ada yang non tesis. Adapun S3 pakai disertasi. Dan kalau S2 kuliah dulu 1,5 tahun kalau yang non tesis ya, atau yang dengan tesis ya, itu kuliah dulu 1,5 tahun kemudian baru menulis gitu ya. Itu biasanya 10 pelajaran. Kalau yang non tesis itu biasanya programnya 2 tahun sampai 2,5 tahun. Ada namanya itu bahas takmili. Itu mungkin mini paper kalau kita bilang mini tesis, paper atau mini tesis gitu ya. Menulis di situ. Kemudian kalau S3 itu sistemnya adalah kuliah 1 tahun, kemudian menulis. Sistem di Saudi Arabia seperti itu. Kemudian perkuliahan di Saudi dipisah ya, antara laki-laki sendiri dan perempuan sendiri. Jadi ada kampus laki-laki dan ada kampus perempuan. Oh iya, tadi saya lupa, kalau syarat untuk perempuan, ya saya kembali, kalau syarat untuk perempuan itu harus ada mahramnya, ada surat mahram. Jadi kalau tanpa mahram belum bisa di Saudi Arabia, sepanjang yang saya ketahui sekarang ini ya. Jadi mahasiswi kita di sini sangat sedikit sekali dibandingkan mahasiswa laki-laki. Karena memang kampusnya dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, sistemnya seperti itu. Kemudian nilai minimal untuk S1 itu kita di sini IPK-nya range-nya 5 ya. 5. Kalau di Indonesia 4. Kalau di Saudi Arabia itu range-nya 5. Baik S1 maupun S2 maupun S3. Kalau minimal di S2 itu very good ya. Very good itu 3,75 dari range 5. Kalau S1 itu diusahakan jangan sampai di bawah 3. Gitu ya. Walaupun kita kalau ingin lulus supaya kita bisa mendaftarkan S2, karena syarat untuk mendaftarkan S2 itu minimal nilainya itu very good, yaitu 3,75 dari 5. Kalau di Indonesia saya kurang tahu ya, very good itu berapa, Profesor? Kalau di Indonesia, very good. 3 mungkin ya. 3 ya, 3 kalau di Indonesia. Nah, kemudian kalau fasilitas, tentang fasilitas, pertama uang saku. Jadi setiap mahasiswa S1 itu akan mendapatkan uang saku. Uang sakunya nominalnya adalah 840 real. Sampai sekarang belum berubah. 840 real itu sekitar kursnya sekarang 4.000 tahun 2020. Ini itu sekitar 3 juta. Kalau S2 itu ada 2 macam. Ada program yang murni, ya S2 dan S3 itu ada program yang murni, itu beasiswanya 890 real. Ya. Ditambah dengan kalau researcher itu peneliti, jadi dia mahasiswa sekaligus peneliti itu 890 real plus beasiswanya 1.000 kalau S2 untuk uang researcher, jadi totalnya 2.000, kalau S3 3.000 real gitu ya. Kemudian
selain itu, kalau S1, kalau waktu pertama kali datang akan dapatkan semuanya ya, S1, S2, S3, di kampus saya di King Saud University, akan mendapatkan bantuan senilai bermacam-macam ya, ada yang 500, 800, atau 1.000 real. Di awal kali datang, mendapatkan bantuan dari, namanya itu Asunduk Al-Khairi. Jadi ada yayasan yang di kampus untuk membantu mahasiswa asing ketika pertama kali datang, seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah pengurusan kita sudah selesai jadi mahasiswa, sudah dapatkan nomor eh, nomor mahasiswa, kita sudah terdaftar resmi di jurusan kita masing-masing, kita akan mendapatkan kartu ATM. Nah, kartu ATM ini yang akan masuk setiap bulannya uang saku kita di ATM ini. Kemudian kita akan mendapatkan di awal kali pertama akan mendapatkan uang penggantian pengurusan visa kita selama di Indonesia. Itu nominalnya sekitar 1.700 real. Ya, tinggal dikurskan saja. Kemudian setiap tahun jika kita mendapatkan nilai mumtaz, atau mumtaz itu apa bahasa di atasnya very good itu apa, Profesor ya? Jadi nilainya itu A. Jadi A itu cum laude ya. Jadi nilainya itu 4,5 dari 5. Kita akan mendapatkan uang saku tambahan bonus gitu ya, itu sebesar 1.000 real setiap tahun. Jika kita mendapatkan nilai mumtaz. Nilai mumtaz itu nilai A ya, nilai A dengan IPK 4,5, 4,51 ke atas dari range 5. Kalau mahasiswa S2 dan S3 nggak ada itu. Mahasiswa S2 dan S3 akan mendapatkan uang membeli buku. Itu sebesar sekitar 400 yang saya dengar. Karena saya masih akan baru menjalani program S2. Tapi teman-teman saya bercerita 400 real setiap semester uang buku. Kemudian di akhir nanti, kalau untuk teman-teman S1, kuliah S1, itu akan mendapatkan uang kelulusan. Itu nilainya 2.550 real. Ya, itu semacam nilai uang untuk pengiriman kitab kita, pengiriman barang kita, seperti itu ya. Kalau mahasiswa S2 dan S3 juga sama, mendapatkan 2.550 ditambah dengan uang penggantian penulisan tesis atau disertasi sesuai dengan budgetnya masing-masing di tiap jurusan. Begitu, seperti itu. Kemudian selain itu fasilitasnya ada perpustakaan 6 lantai, perpustakaan pusat di kampus laki-laki, ya, karena kampus perempuan nanti beda lagi. Di setiap kampus itu ada kampus laki-laki dan kampus perempuan tersendiri, gitu ya. Kita juga ada di fakultas itu ada restoran, ada kafe, ya, kafe ada, kemudian ruang berdiskusi di kita namakan di aula fakultas, ya. Kemudian kalau di kampus itu ada restoran-restoran, kafe-kafe, kemudian juga ada ruang bermain, ya, ruang bermain PlayStation, bermain biliar, pingpong, gitu ya, juga ada itu. Kemudian setiap mahasiswa akan mendapatkan kamar di asrama masing-masing ya. Jadi begini, yang single akan mendapatkan asrama masing-masing. Jadi mahasiswa S1 rata-rata single, gitu kan, belum berkeluarga. Jadi tidak mendapatkan asrama. Asramanya khusus asrama yang tidak membawa keluarga, asrama single ya, yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tapi tidak membawa keluarganya. Jadi single, nggak boleh bawa keluarga di situ. Nah, di situ di asrama itu kita akan dapatkan kamar gratis ya. Kita gratis. Kemudian satu kamar satu orang, ya tidak. Kalau di kampus lain mungkin ada yang satu kamar berdua, ada yang bertiga, tapi di KSU, di King Saud University itu satu kamar satu orang. Kemudian mendapatkan fasilitas olahraga di dalam asrama, ada juga kafe, ada juga masjid, pengajian-pengajian kita juga banyak. Kemudian stadion di luar, bahkan tim-tim luar negeri itu bermain di situ, ya kan? Kemudian ada minimarket di dalam asrama. Jadi kita nggak butuh untuk keluar lagi,
nggak butuh untuk keluar asrama lagi gitu, seperti itu. Kalau keluar bagaimana? Kalau keluar ada bis antar kampus ya, jadi nanti ada bis. Kalau di kampus saya menggunakan bis. Kalau di kampus lain seperti Amirah Nurah University, Princess Nurah University, khusus untuk perempuan, itu menggunakan fasilitas kereta, ya, di dalam kampus. Kalau di kampus saya di King's College University menggunakan fasilitas bis, ya. Jadi karena kampusnya sangat besar, 900 hektar, jadi kemana-mana itu cukup jauh, ya. Ada fasilitas bis seperti itu. Kemudian teman-teman, bagaimana tentang teman-teman kita? Karena di King's College University mayoritas mahasiswanya orang Saudi Arabia asli. Jadi teman-teman kita harus orang Saudi, budaya jarang bawa tas, jarang bawa laptop, begitu ya. Mereka kuliah pulang, datang waktu jam mau kuliah saja, seperti itu. Walaupun ada yang datang dari pagi, kalau jam kuliahnya padat, seperti itu. Nggak ada organisasi, BEM, kemudian LDJ, ya, HIMA, himpunan mahasiswa, itu nggak ada di sini. Di sini hanya ada klub, tiap klub-klub belajar, klub-klub penelitian di masing-masing fakultas. Kemudian ada riset gitu ya, jurnal dan seterusnya, tapi nggak ada organisasi BEM. Kemudian juga mahasiswa asing yang mendapatkan beasiswa ini dilarang untuk kerja. Dilarang untuk kerja karena di visanya itu not permitted for work, jadi tidak diizinkan untuk bekerja. Tapi kita boleh bekerja part-time di kampus misalnya. Kita mau jadi staf di perpustakaan, di ruang-ruang administrasi di fakultas, atau di departemen kemahasiswaan, begitu ya. Kita diperbolehkan untuk menjadi staf di situ, bekerja di situ, karena memang dibuka untuk mahasiswa. Adapun kerja di restoran di luar, kemudian kerja jadi misalnya nyambi sopir taksi gitu ya, atau apa, itu tidak boleh di Saudi Arabia. Kalau ketahuan bisa berurusan dengan hukum. Jadi ini harus diketahui juga karena kita full beasiswa di sini. Kemudian bagaimana teman-teman yang membawa keluarga, ya, karena ada sebagian teman-teman yang di sini membawa keluarganya. Jadi kalau membawa keluarganya, ada teman-teman yang istrinya kuliah juga diterima, gitu ya. Tapi sebagian besar tidak. Sebagian besar hanya membawa keluarganya. Jadi kalau membawa keluarganya, fasilitas yang didapat apa? Apakah dapatkan asrama? Tidak, gitu ya. Tidak dapat asrama secara resmi dari kampus. Tapi di sini ada orang-orang dermawan yang membantu mahasiswa. Jadi kita bisa apply, ya kan, mengajukan bantuan kepada yayasan-yayasan tersebut untuk meminta bantuan asrama, tempat tinggal. Karena tempat tinggal di luar, ngekos atau ngontrak rumah itu biayanya cukup mahal. Selama setahun bisa 10.000 real, bahkan lebih, begitu ya. Tapi kalau ada dermawan yang membantu kita dalam hal asrama, menyediakan kontrakan, karena memang nanti ada yang menyediakan satu apartemen, ya kan, untuk mahasiswa yang berkeluarga. Di sini bisa mengajukan bantuan. Juga bisa mengajukan bantuan di beberapa yayasan untuk sembako tiap bulanan. Nanti ada yang mengkoordinir, biasanya memberikan informasi bagi teman-teman yang berkeluarga dan hanya mendapatkan pemasukan dari uang saku saja. Karena uang saku saja untuk berkeluarga memang dirasa kurang cukup, apalagi kalau punya anak yang banyak, begitu. Jadi harus nyambi, bisa kerja di kampus ataupun kerja di kedutaan besar secara part-time, itu tidak dipermasalahkan, insya Allah. Kemudian bisa juga kalau kita jurusan-jurusan agama itu biasanya kita menjadi dai di maktab dakwah untuk orang-orang Indonesia. Itu juga diperbolehkan di Saudi Arabia.
Mungkin seperti itu, Profesor, tentang suasana perkuliahan di Saudi dengan informasi yang lainnya. Begitu. Baik, Master Afan, bagaimana beradaptasi dengan lingkungan di Arab Saudi? Jadi kita harus tahu bahwa Saudi Arabia bahasa resminya adalah bahasa Arab, sehingga kita harus yang pertama adalah beradaptasi dengan bahasa yang mereka gunakan, gitu ya. Setidaknya kita belajar bahasa Arab, gitu ya. Dan sebagian teman-teman saya yang kuliahnya S2-nya umum misalnya belum bisa bahasa, ada fasilitas dari Ma'had Lughah atau lembaga bahasa Arab di kampus. Kita bisa mengajukan ke lembaga tersebut dengan catatan diizinkan dari departemen jurusan kita belajar yang S2 umum, sehingga tidak bertabrakan waktunya untuk belajar bahasa Arab, gitu ya. Walaupun lebih baik kita mengetahui bahasa Arab sehari-hari yang digunakan masyarakat di sini. Jadi bahasa Arab penting. Karena pengumuman-pengumuman di pasar, begitu ya, itu menggunakan bahasa Arab. Kemudian adapun bahasa pengantar yang lain, bahasa Inggris misalnya, itu biasanya di bank mereka memahami bahasa Inggris. Kemudian di perkuliahan yang jurusannya memang bahasa Inggris, itu mereka juga menerima atau paham bahasa Inggris. Kemudian untuk makanan, kita tahu makanan juga harus diketahui ya. Makanan itu kalau di kantinnya mahasiswa di sini yang disubsidi, jadi pagi makan itu 2 real, itu menunya seperti apa? Menunya ya ala Saudi ya, jadi ada adas namanya, ada full, ya kan, ada sosis, kentang, nggak pakai nasi kalau sarapan. Biayanya 2 real saja di kampus saya ya. Kemudian kalau makan siang itu 3 real. 3 real. Makan nasi. Nasi, kemudian lauknya ada ayam atau daging atau ikan, kemudian ada sayur di situ. Sayurnya juga masakan sini ya. Nah, seperti itu. Kalau malam, kalau siang itu 4 real, kalau malam 3 real. Jadi siangnya lebih mahal, kalau malamnya 3 real. Gitu. Jadi itu untuk kantin mahasiswa, begitu ya. Kalau di luar bagaimana? Di luar ada fast food, pizza, ya, free chicken, gitu ya, ada dijual. Kemudian kebanyakan sih nasi-nasi Arab ya, nasi biryani, nasi mandi, begitu ya, dengan aneka ragam masakan Arab di situ. Kalau ditanya apakah ada restoran Indonesia, ada restoran Indonesia tapi tidak terlalu banyak. Mungkin bisa dihitung kalau di Kota Riyadh itu mungkin yang saya tahu sekarang ada yang terkenal itu ada 2, ada 3 yang terkenal, 3 atau 4 kalau nggak salah. Yang dekat dari kampus itu ada restoran juga baru dibuka, baru setahun. Itu menyediakan masakan-masakan Indonesia, begitu ya, ada nasi goreng dan sebagainya. Ada juga toko-toko Indonesia. Toko-toko Indonesia lebih banyak daripada restoran Indonesia. Toko Indonesia itu menjual barang-barang kebutuhan yang biasa kita makan ya. Misalnya kita pakai misalnya abon, kecap, sambal terasi, mie goreng, ya, dan apa aneka ragam kerupuk, ya, kerupuk juga itu ya. Itu. Kacang juga ada di toko Indonesia. Kemudian kalau cuaca ya, cuaca di Arab Saudi itu tidak seperti Indonesia ya. Jadi cenderung kering. Ya. Kalau di Indonesia itu lembab, kalau di Riyadh itu kering. Riyadh, Madinah itu kering. Dammam kering. Cuacanya antara dingin atau panas, gitu ya. Ada musim peralihan antara dingin atau panas, musim semi, gitu ya. Nah, kalau dingin, waktu musim dingin itu dingin sekali kalau di Riyadh. Itu suhunya bisa sampai 0 derajat. Ya, pernah sampai 0 derajat. Kalau panas, panas sekali bisa di atas 50 derajat. Itu apa tapi alhamdulillah di asrama dan di kampus itu selalu pakai AC. Alhamdulillah kita ada fasilitas AC di asrama maupun di kampus. Jadi kalau waktu musim panas, insya Allah tidak akan khawatir. Begitu pula di masjid-masjid juga ada fasilitas AC selama musim panas. Kalau musim dingin ya telah dingin ya, ada heater kalau musim dingin
kita disediakan fasilitas pemanas ruangan ya, supaya tidak kedinginan ya. Kemudian kalau tentang kondisi masyarakatnya ya, masyarakat Riyadh, masyarakat ibu kota jadi cenderung keras. Ya, masyarakat Riyadh beda dengan masyarakat yang di desa ya, seperti di daerah Qasim misalnya, itu lebih cenderung baik-baik, ramah gitu kan. Kalau di Riyadh cenderung keras, harus hati-hati karena ibu kota gitu ya. Jadi orangnya yang baik juga banyak, dermawan juga banyak, tapi hati-hati juga kalau ada kejahatan. Tapi alhamdulillah selama saya di sini hampir 8 tahun, itu kondisinya aman ya. Aman. Kita keluar malam itu insya Allah aman. Karena kita itu polisinya sangat ketat ya. Apalagi kalau berkendaraan transportasi, naik mobil gitu ya. Di Riyadh susah dari sisi transportasi publiknya ya. Angkot itu nggak ada, adanya itu bis kota atau taksi atau transportasi online. Ya, ada beberapa aplikasinya transportasi online seperti Uber atau ada namanya Karib. Sekarang lagi dibangun kereta juga, tapi belum jadi kereta MRT di dalam kota. Ya mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi transportasi publik. Tapi kalau naik transportasi seperti taksi itu cukup mahal biayanya kemana-mana. Jadi harus ada tawar-menawar. Kalau pakai Uber ya harganya wajar gitu ya, tapi tetap kalau menurut saya karena nggak ada angkot jadi cenderung lebih mahal di Riyadh. Karena kebanyakan masyarakat Saudi itu menggunakan mobil pribadi, begitu ya, menggunakan mobil pribadi. Keluar kota itu menggunakan mobil pribadi, rata-rata mayoritas itu menggunakan mobil pribadi. Dan sebagian teman-teman Indonesia juga ada yang punya mobil gitu ya, mengurus SIM dulu, SIM di sini, jadi supaya bisa beli mobil. Dan mobil harganya relatif murah kalau mau beli yang penting punya, bisa dipakai gitu kan untuk transportasi seperti itu. Kalau tentang masyarakat yang lain itu mayoritas pendatang ya. Pendatang mayoritas di Saudi Arabia bisa dikatakan itu 60-40% perbandingannya. Kebanyakan dari negara-negara India, Pakistan, Bangladesh untuk bekerja, Filipina juga ada, Indonesia juga cukup banyak, Sri Lanka, Nepal itu juga ada. Kemudian negara-negara lain ya, seperti negara Malaysia dan yang lainnya itu juga ada walaupun tidak terlalu banyak. Tapi mayoritas banyak pendatang juga, jadi harus hati-hati juga karena pendatang dengan pendatang. Jadi kita komunikasinya dengan, kadang mereka tidak bisa bahasa Arab, jadi bahasa Arabnya ala kadarnya. Kalau di pasar khususnya seperti itu. Dan kemudian juga kita harus mengetahui tentang sebelum kita berangkat ke Saudi Arabia, kita hendaknya mencari banyak informasi tentang bagaimana budayanya orang Arab. Jadi Saudi Arabia itu memang negeri padang pasir, ya kan. Ada orang yang mengatakan kadrun dan seterusnya. Saya katakan bahwa di Riyadh itu sudah modern, ya sudah modern, bahkan mungkin bisa dikatakan lebih modern daripada di Indonesia, khususnya di kampus-kampus di Saudi Arabia itu sudah fasilitasnya sangat mewah sekali gitu ya. Internetnya cepat, kita di asrama itu ada fasilitas internet, di kampus itu ada fasilitas internet yang sangat luar biasa sekali, bandwidth-nya sangat cepat, gratis juga begitu kan. Jadi ada mall di Saudi Arabia juga, mall-mallnya banyak, masjid-masjidnya sangat banyak, kemudian jalan rayanya besar, ya. Kalau mau ke keuntungannya juga mau ke Madinah juga dekat, walaupun cukup jauh ya antara Riyadh dan Madinah. Riyadh Mekah itu perjalanannya seperti Surabaya Jakarta, jadi cukup jauh. Bisa ditempuh dengan bis selama 10 jam atau naik pesawat selama 1,5 jam. Kalau naik pesawat turunnya di Jeddah, karena di Mekah tidak ada bandara. Begitu. Jadi Riyadh itu di ibu kota, seperti Jakarta. Kalau Mekah itu seperti di Surabaya. Kalau Madinah itu, antara Madinah Mekah itu jaraknya 4 jam ya.
ya seperti Surabaya ke mana yang jaraknya 4 jam gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya. Di tengah-tengah itu Madinah ada antara Madinah dan Riyadh ada Provinsi Qasim yang juga menerima menerima mahasiswa asing, dan mahasiswa kita di sana juga cukup banyak, hampir 100. Kalau dilihat jumlah mahasiswa kita sampai saat ini di bulan Mei 2020 ini sekitar jumlahnya ada 60 mahasiswa. Kalau di universitas yang ada di Riyadh juga ada namanya Universitas Imam Muhammad bin Saud, itu sekitar mahasiswanya tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 20-an lah ya. Rata-rata S2 dan S3, jurusan agama dan bahasa nampaknya seperti itu. Kalau di Riyadh, di King Saud University maksud saya, itu beraneka ragam mahasiswa kita, ada yang di S2 S3 itu ada di jurusan teknik industri, ada yang di pertanian, bahkan ada kemarin yang di kehutanan, ada yang juga di psikologi, ada yang di manajemen bisnis, ekonomi, gitu ya. Saya sendiri di manajemen pendidikan, ada yang di program filsafat pendidikan, ada yang di jurusan agama ya, fikih, akidah, tafsir, bahasa Arab, sastra Arab, ya seperti itu. Ada yang di jurusan pendidikan bahasa Arab. Adapun kalau S1-nya, setahu saya hanya sampai saat ini di Fakultas Hukum ada 1 orang, di Fakultas Pendidikan itu di jurusan Islamic Studies ya, dan Quranic Studies jurusannya itu yang untuk agama. Tapi di jurusan lain ada psikologi dan jurusan yang lainnya. Di Fakultas Adab, Fakultas Sastra juga ada jurusan sastra Arab, komunikasi, kita juga ada mahasiswa di sana. Jadi ini sedikit cerita tentang Saudi Arabia dan King Saud University secara khusus, Profesor. Mudah-mudahan bisa menambah informasi bagi teman-teman yang mau mendaftar di Saudi Arabia, dipersiapkan berkas-berkasnya mulai sekarang, dicari infonya. Jangan lupa untuk memfollow di Instagram PPMI Arab Saudi atau PPMI cabang, kalau saya di Riyadh, jadi PPMI Riyadh. Juga mencari informasinya di website kampusnya masing-masing. Tiap kampus punya website. Kalau di King Saud University ada ksu.edu.sa, kalau di King Abdul Aziz ada kau.edu.sa, kalau di Ummul Qura ada uku.edu.sa, dan seterusnya. Bisa dicari website-website untuk melihat jurusan-jurusan yang dibuka. Karena tidak semua jurusan dibuka untuk mahasiswa asing. Ini perlu diketahui juga bagi teman-teman yang ingin daftar baik program S1, S2 maupun S3. Tidak semua program dibuka untuk mahasiswa asing. Ada program yang dibuka khusus untuk orang Saudi, ada yang program di tahun ini dibuka, di tahun berikutnya tidak dibuka, ada yang modelnya seperti itu. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Begitu, Profesor. Demikian tips beasiswa kuliah di Arab Saudi. Terima kasih Master Alvan. Sampai jumpa dalam Ya, Meet the Professor sama-sama, Profesor. selanjutnya.